Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tahu Bu Guru? Ya, untuk kelas 78 ada yang sebagian tahu, ada yang belum. Ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Happy Fatmawati. Jadi nanti bisa dipanggil Bu Happy. Bu Guru mengajar bahasa Inggris, ya. Jadi nanti kalau ketemu Bu Guru jangan bilang Bu Guru bahasa Inggris, jangan. Bu Guru bahasa Inggris ya, Bu Hibit sama Bu Happy, ya. Bu Happy. Kemudian pada pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar organisasi dan kepemimpinan sekolah. Kalian sesudah RKDO ini nanti akan masuk dalam kepengurusan OSIS. Dalam OSIS, apakah sudah ada yang tahu apa singkatan dari OSIS? Apa? Coba. Salah satu angkat jari coba. Angkat jari coba. Ya, Bais. Organisasi siswa intra sekolah. Iya, betul. Bu Guru khawatir soalnya. Wes mlebu anggota OSIS, jadi pengurus OSIS, ternyata durung ngerti apa ki artine OSIS. Jadi OSIS itu kepanjangan dari organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi yang ada di lingkungan sekolah, ya. Kemudian, apa itu organisasi? Ya, kita bisa dilihat di depan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu lembaga yang menaungi sebuah kegiatan. Jadi anak-anak semua ini nanti berkegiatan di dalam sekolah itu dalam nawar kalian. Ketika kalian mengikuti kemarin Pilkasis, ya, pemilihan ketua OSIS, di sana ada calon-calon pengurus, kemudian ada calon-calon kemarin adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, di situ adalah membentuk suatu susunan organisasi di mana nanti ada ketua, ada wakil, mempunyai tujuan. Jadi orang-orang yang sama yang berkumpul di suatu organisasi itu mempunyai satu tujuan. Kira-kira apa tujuan dari organisasi siswa intra sekolah? Satu, angkat tangan. Apa tujuannya? Ya. Mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran sekolah tahunan atau semesteran. Iya, betul sekali. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi di sekolah kita bukan hanya belajar sopan santun, cara berlaku kepada orang lain, kepada sesama, kepada bapak ibu guru, berlaku yang sopan bagaimana. Itu kita pelajari dalam sekolah. Nah, kemudian dalam OSIS itu sendiri apa yang akan kita pelajari? Oh iya, yang ketiga adalah manajemen itu cara memimpin. Sedangkan kepemimpinan itu adalah profil. Misalnya kita lihat sebagai pemimpin, neng kelas apa mas? Oh, kelas 7A. Jadi ketua kelas. Berarti Radit ini menjadi profil seorang pimpinan di ketua kelas. Kemudian cara Adit bagaimana memimpin di kelas? Ketua kelas. Ketua kelas. Neng kelas jadi ketua kelas biasanya gini. Nyiapke. Berarti nek datang harus paling apa? Pagi. Terus kalau ada PR bagaimana? Garapnya yang sekolah apa yang rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Terus ketika ada jam kosong, piye mas? Seneng ya apa-apa, itu namanya wajar, normal. Terus piye ada jam kosong? Gojek. Apa lagi? Gojek. Tidur. Apa meneh? Jadi Radit tadi sudah melukis
dituliskan, yaitu seorang pemimpin, bagaimana cara dia memimpin. Radit dari profilnya yang seperti itu, dia pasti tegas, tidak pelin-pelan. Kemudian cara manajemennya bagaimana? Ketika dia datang ke sekolah, dia selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Berarti dia orangnya apa? Disiplin. Kemudian ketika ada PR pasti dikerjakan di rumah. Oh, berarti dia itu rajin. Ketika ada jam kosong, seneng wajar kali ya. Siapa sih rasanya jam kosong? Tenane, ya. Jadi ketika ada jam kosong, Mas Radit itu terus cari di kantor. Pak, ini kelas 7A kosong, nyuwun tugas. Nah, seperti itu. Jadi dalam diri Radit itu ada satu profil kepemimpinan dan satu manajemen. Bedanya apa? Kalau profil yang dilihat adalah Aditnya, tetapi kalau manajemen itu yang dilihat cara Adit mengelola kelas di kelas 7A. Jadi cara dia mengolah anak-anak di kelas 7A itu biar jadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang tertib, dan anak yang disiplin. Itu namanya manajemen kepemimpinan. Misalkan lagi Cah Putri, ada Cah Putri yang jadi ketua kelas? Oh iya, maju sini. Cewek jadi ketua kelas, nek macam-macam budaya. Kelas 9A, ini kelas 9A anggotanya. Oh, kayak 9A. Siapa namanya? Benar. Oh, namanya Jihan. Terus ketika di kelas, apa yang kamu lakukan jika konco-konco mungkin rame? Oh, marah-marah. Apalagi? Ketika sudah waktunya masuk bel, kemudian anak-anak di kelas 9A itu belum masuk, masih nongkrong di depan kelas. Apa yang kamu lakukan? Oh, ditarik siji-siji dan ngeyel, tarik terus tangan. Ya, begitu. Kelas 9A yang lain nih. Beb. Bagaimana kamu melihat Jihan? Manajemennya bagaimana, Beb? Oh, bagus jalannya. Berkat Jihan, Bu, kelasnya tertek, Bu. Orang tahu rame, Bu. Oh iya. Jadi itu adalah profil manajemen kepemimpinan dari Jihan. Mungkin Jihan beda dengan Radit. Nek si Jihan karena cewek, dia lebih cewek. Jadi kalau ada temennya yang kok itu curang bukan ya, beda nek Radit langsung kamu mati kan. Nah, jadi beda. Karakter pemimpin seorang perempuan dan laki-laki mungkin berbeda. Jadi setiap pemimpin itu mempunyai watak, mempunyai manajemen yang berbeda-beda. Terima kasih. Lanjut. Ini adalah kemampuan kepemimpinan anak buahnya. Tegas dan berani itu belum tentu harus galak, tidak dengan tanpa keterangan. Misalkan sesuk piket seminggu, misalkan seperti itu aturan di kelas. Jadi seorang ketua kelas boleh membuat aturan kelas, boleh membuat norma-norma di kelas, boleh dengan kesepakatan antar anggota kelas. Itu misalkan Vino gak kesepakatan di kelas. Pokoknya kalau tidak masuk harus ada surat izin. Kalau tidak izin, kudu piket selama seminggu misalnya. Delalah konsolnya orang lebu. Apa ya misalkan Sultan, orang kan. Kowe ini boleh so, orang surat izin. Aku orang boleh so, mau aku ini loro. Jadi orang izin. Pokoknya aku loro. Sesuai kesepakatan kelas itu berdekat seminggu. Rais kok mau aku loro kon piketmu. Tapi kok nggak izin dan sebagainya. Nah, Vino dengan berbagai upaya menerapkan kontrak kesepakatan kelas bahwa apapun alasannya, kalau tidak masuk sekolah tanpa izin harus menerima. Itu adalah keberanian dan ketegasan. Jadi tidak harus galak,
tetapi berlaku sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, mempunyai empati dan integritas. Maksudnya empati itu apa? Peduli. Bedanya sama simpati. Apa? Iya, apa Mas? Jenengmu apa Mas? Siapa namamu? Okta. Okta. Bedanya apa Okta? Empati sama simpati. Apa empati? Ada yang tahu? Kata-kata. Ya, apa Mas? Empati. Rasa ingin membantu. Ya, tepuk tangan sama ibu. Jadi kalau rasa simpati itu adalah rasa di mana kita itu bisa merasakan misalkan teman kita merasa susah, kita ikut susah. Misalkan ada teman kita yang bapaknya sakit, kita ikut sedih, kita apa? Menengok, ikut menengok. Itu namanya empati. Jadi empati itu lebih kepada tindakan. Seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai empati dan juga integritas terhadap organisasi yang dia pimpin. Kemudian dan inovasi. Jadi seorang pemimpin itu harus kreatif dan inovatif. Kreatif itu maksudnya selalu muncul ide-ide yang baru. Jadi muncul ide-ide yang baru. Contoh misalkan disuruh bapak ibu kue ini kue lemper misalnya. Kalau anak yang tidak kreatif, dia podo nih ngomong yang gak ada lemper. Bisa. Oh, anak cucu, anak telepon dan sebagainya. Itu namanya anak kreatif. Dia berpikir bagaimana caranya untuk berbeda dengan yang lain. Itu namanya kreatif. Kalau inovatif, menciptakan hal-hal baru. Contoh apa? Ada yang tahu contoh inovatif? Contoh ketika kalian diminta untuk membuat atau membawa karya kerajinan misalkan. Kamu disuruh prakarya membuat apa? Lingko babat. Membuat lingko babat misalkan. Kemudian kamu disuruh membawa saringan, membawa santan misalkan. Nah, kenapa? Kamu lupa, nggak bawa saringan. Terus gini, apa ya? Yang pertama adalah membuat keputusan. Kemudian yang kedua menetapkan visi yang jelas, dan yang ketiga adalah motivasi. Yang pertama dulu membuat keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus berani membuat keputusan. Contoh misalnya, kemarin ketua OSIS yang terpilih maju. Oh enggak ada. Kenapa? Oh iya, betul. Awalnya ya banyak OSIS yang kesana. Misalkan dalam sebuah organisasi ada beberapa pilihan misalnya. Misalkan kalian membuat program. Saya mau ada 3 anak yang maju. Camputra, 1, sama sini maju. Pasang. Depannya Okta, sini gimana? Ini Dimas kelas 8B ya, ben kenal nanti anak-anak ben kenal. Kemudian kelas 7 kamu Mas, ini Mas. Kelas 7 lah. Baik. Caputri 2. Ini sing sini ya semua. Nah.
Namanya siapa? Adilia kelas 8D. Kemudian ini namanya jadi ada kelas 7, ada kelas 8. Kamu masuk di LKDO, otomatis nanti kamu akan masuk di kepengurusan OSIS. Kira-kira apa yang Mbok ingini di program OSIS? Apa yang kamu inginkan? Ada rapat. Jadi rapat mengusulkan kegiatan sekolah. Kemudian nanti akan diputuskan boleh atau tidak. Kira-kira kalau disuruh mengusulkan, apa yang ingin kamu usulkan untuk sekolah untuk diadakan programnya? Apa pengen apa? Bu, aku pengen anak lomba masak bu, dan kayak masak chef. Contoh program apa yang ingin kamu adakan di sekolah? Oh, lomba baca puisi. Misalkan dia ingin, aku tuh pinter loh baca puisi, pinter baca puisi. Kok rata banyak lomba puisi tapi sekolah? Dia pengen mengusulkan lewat OSIS itu untuk diadakan lomba baca puisi di tingkat sekolah, misalkan itu. Kemudian Dimas pro-nya usulan apa misalnya? Mengadakan ekstrakurikuler. Ekstra apa? Oh, pengen mengadakan ekstra futsal misalnya. Di sekolah belum ada ya? Ya, karena Bu Guru juga lihat banyak sekali anak-anak itu yang kalau sore mesti futsal dan ikut pertandingan futsal ya. Nah, banyak sekali anak-anak yang ternyata bisa juara ketika pertandingan futsal. Maka si Dimas ini mengusulkan untuk diadakan ekstrakurikuler futsal untuk mewadahi anak-anak yang suka berlatih futsal. Kemudian yang ketiga, Mas Raffi, apa yang kamu inginkan, Mas? Sepak bola antar kelas. Nah, dari baru 3 loh, baru 3 aja usulannya udah banyak, udah beda-beda. Siji mau mengusulkan lomba baca puisi, siji mengusulkan ekstra futsal, siji turnamen sepak bola. Nah, boleh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Jadi nanti kalau kalian sudah dikukuhkan menjadi anggota OSIS, nanti kalian terus rapat. Rapat untuk apa? Menyusun program kerja. Apa yang ada di situ? Di situ adalah rencana-rencana kegiatan yang ingin kamu laksanakan di sekolah yang belum ada di sekolah. Contoh tadi, lomba baca puisi. Disiplin adalah bertindak dan berperilaku sesuai dengan tempatnya. Disiplin adalah bertindak dan perilaku sesuai dengan tempatnya. Contoh disiplin apa? Oh, datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang lain? Mengerjakan PR di rumah atau di sekolah. Apalagi? Jadi yang namanya disiplin itu keluar, beraktivitas di luar, tidak di dalam kelas. Oh, nek wayang masuk terus nyanyi. Buang pulang dereng istirahat atau bu saat ini mau masuk. Nah, itu namanya tidak disiplin. Wayang belajar. Wayang nonton TV ya nonton TV. Wayang dolan. Wayang mulai ya mulai. Tidak kok berlaku sebaliknya. Wayang belajar, kamu malah tidur. Wayang istirahat, kamu apa? Oh, nek istirahat kalau dolan mesti dolan, ora tau lewat. Ada